Katanya, waktu paling tenang adalah waktu di malam hari. Waktu di mana hiruk pikuk suara aktivitas udah mulai sirna. Suara kendaraan yang berlalu lalang, saut menyaut dari orang-orang. Yang ada hanya tempat tenang kan? Tapi kenapa di waktu ini di kepala mulai rame ya? Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kalian pasti gak asing dengan situasi di awal video tadi. Situasi dimana kita kadang merasa isi kepala kita tuh penuh banget dengan berbagai macam hal ataupun biasa kita sebut dengan overthinking. Nah, overthinking ini adalah ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Dan biasanya muncul pas di malam hari. Tapi kenapa ya kita tuh sering banget overthinking di malam hari? Apalagi pas jam-jam udah mau tidur. Dalam perspektif bimbingan dan konseling sendiri, menurut teori konseling kognitif, pikiran kita ini mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan dan perilaku. Nah, dalam keseharian, kita tuh sering banget menyimpan pikiran-pikiran negatif ataupun pemikiran yang belum sempat kita olah dengan baik. Iya, karena sibuk, pastinya kan kita itu sibuk sekolah atau kuliah, kerja, dan juga ngelakuin berbagai aktivitas yang begitu padat. Selain itu, bisa karena kita ini memikirkan sesuatu yang gak bisa kita ungkapin, atau karena kita sendiri tuh juga belum ngerti harus ngapain dengan pikiran itu. Sehingga pas di malam hari, ketika suasananya udah tenang, lampu kamar udah mulai remang-remang, dan suara sekitar itu udah mulai pelan, semua pikiran-pikiran yang ditunda tadi itu udah mulai muncul satu persatu. Selain itu, adanya pikiran-pikiran yang terbentuk dari pengalaman masa lalu yang belum bisa kita terima. Kayak, coba aja dulu aku tuh bisa kayak gini. Coba aja kalau kayak gini. Atau harusnya waktu itu aku kayak gini nih. Nah, karena pemikiran-pemikiran yang belum bisa kita terima inilah, atau kita belum bisa move on, sehingga kita kepikiran terus akan hal itu. Atau kita bisa juga memikirkan tentang masa depan atau hal-hal yang belum terjadi. Mikirin gimana caranya kita bisa cepat sukses, terus juga memikirkan bisa berprestasi di sekolah atau di kuliah, punya ini itu. Terus timbul deh pertanyaan, aku bisa nggak ya? Gimana nanti kalau aku gagal? Dan kita tuh cenderung banget mikirin skenario-skenario yang terburuk. Skenario yang sebenarnya tuh belum tentu akan terjadi gitu. Atau bahkan kita overthinking terhadap semua hal yang terjadi selama seharian itu. Kita kembali mikirin misalnya gimana cara kita tadi berkomunikasi dengan teman kita di siang itu misalnya. Kayak, tadi aku ngegas gak ya ngomongnya? Tadi aku nyakitin perasaan dia gak ya pas aku ngomong kayak gitu? Kita terlalu overthinking pada semua hal-hal yang sebenarnya tuh gak penting guys. Kayak, orang juga gak bakalan mikirin apa yang kita sampein gitu, ya kan? Kita aja yang terlalu overthinking pada semua hal-hal itu. Sampai bikin kita pusing sendiri, stres sendiri, cemas sendiri. Dan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu kenapa kita sulit tidur di malam hari atau ngalamin insomnia. Terus, apa yang bisa kita lakuin biar kita gak overthinking? Yup, main HP. Kita scroll-scroll medsos, kita nonton drakor maraton, atau kita main game sampai ini bitrate tinggal 2%. Kelihatannya sih membantu ya. Tapi sebenarnya ini hanya cara supaya kita nggak kepikiran aja. Dan terlebih lagi, ini tuh nggak baik buat kesehatan guys. Karena pasti kita akan begadang semalaman karena kita main HP, ya kan? Oleh karena itu, kita perlu cara untuk bisa ngehandle atau minimal meminimalisir overthinking sebelum tidur itu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menulis semua hal yang kita pikirkan. Aktivitas ini biasa juga disebut dengan journaling. Menurut aku, journaling ini adalah cara sederhana tapi ampuh banget untuk keluarin isi kepala kita yang udah numpuk. Ketika kita overthinking, itu artinya ada banyak hal yang muter-muter sebenarnya di otak, entah itu kekhawatiran, penyesalan, atau pertanyaan-pertanyaan yang belum ada penjelasannya. Nah, journaling ini bisa membantu kita untuk memindahkan isi pikiran tersebut ke atas kertas ataupun gadget kita, misalnya seperti HP,
ataupun laptop untuk menuliskan ataupun menuang semua isi-isi pikiran kita, guys. Jadi, coba deh luangkan waktu 10-15 menit sebelum tidur buat nulis. Semua hal yang kita pikirkan di hari itu tulis aja semuanya. Nah, untuk gaya penulisannya sendiri itu sebenarnya bebas sih, guys. Tapi sesuaikan aja dengan kenyamanan kalian masing-masing. Gak perlu terlalu rapi, gak perlu yang sampai kayak estetik, harus ada warna-warninya, harus ada stikernya misalnya, atau harus banget terstruktur. Bebas aja sebenarnya senyamannya kalian. Intinya adalah isinya itu bisa berupa pertanyaan yang kalian ajuin ke diri kalian sendiri, terus nanti kalian juga bisa jawabin tuh sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan. Bisa juga berupa cerita kayak ya udah nulis aja gitu, layaknya kan lagi cerita ke orang lain atau ke teman kalian gitu. Biarkan tulisan-tulisan itu mengalir dengan sendirinya. Setelah itu coba deh untuk baca ulang. Cara ini tuh akan membuat kita ngerasa lebih lega karena udah menyampaikan semua pemikiran kita, semua hal yang kita rasakan itu lewat tulisan. Selain itu, kita juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sering kita pikirkan dari tulisan yang kita buat tersebut. Nah, kalau teman-teman ngikutin video aku dari awal, kalian pasti udah nggak asing lah ya dengan salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling yang udah sering banget aku jadikan sebagai solusi dari permasalahan yang sering kita bahas. Yap, teknik CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, teknik ini membantu kita untuk mengenali dan juga ngelawan pikiran-pikiran negatif yang muncul secara otomatis pas kita lagi overthinking. Misalnya, kita mikir, aku nggak bisa, aku pasti gagal. Nah, CBT ini ngajarin kita buat berhenti sejenak dan nanya ke diri kita sendiri. Emang iya aku nggak bisa? Yakin kalau aku bakalan gagal? Atau ini sebenarnya hanya perasaan aku aja? Sebelumnya aku juga pernah berhasil kan? Dari pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gini, kita diajak buat berpikir lebih realistis dan juga nggak langsung percaya pada pemikiran negatif kita yang datang begitu aja. Selain itu, overthinking juga bisa muncul karena kita terlalu keras dengan diri sendiri. Kita yang selalu ngerasa kurang, nggak boleh salah, semuanya tuh harus sempurna, dan lupa kalau kita ini tuh manusia. Kita boleh gagal, kita boleh belum tahu segalanya, dan itu nggak apa-apa. Jadi penting banget juga buat belajar menerima dan memaafkan diri sendiri, guys. Coba kasih afirmasi positif ke diri kita sendiri kayak, aku masih belajar, dan itu nggak apa-apa. Aku nggak harus sempurna, karena emang nggak harus sempurna juga. Terus, hari ini aku udah berusaha, dan itu udah cukup. Dengan membiasakan diri untuk berpikir positif, ini akan membuat kita bisa ngehandle overthinking yang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif. Dan yang terakhir, coba deh untuk mulai bentuk rutinitas malam yang membuat tubuh dan pikiran kita siap buat istirahat. Misalnya, matikan lampu utama dan diganti dengan lampu yang remang-remang. Bisa juga dengan mendengarkan musik instrumental yang pelan, suara hujan, atau white noise biar sesuatu lebih tenang gitu. Nah, kalau perlu, tambahkan juga kayak misalnya aromaterapi atau minyak esensial kayak lavender misalnya, biar tubuh kita tuh lebih relax. Dan yang paling penting, coba untuk stop main gadget atau main HP minimal 30 menit sebelum tidur. Ini penting banget guys, karena cahaya dari layar HP itu bisa mengacauin sinyal alarm dari tubuh kita yang ngasih tahu bahwa ini sudah waktunya jam tidur. Kalau kita jadi ini sebagai rutinitas dan rutin kita lakukan setiap malam, tubuh dan pikiran kita itu akan lebih mulai ngeh dan terbiasa, sehingga kita akan lebih mudah buat